Pagi itu di kota Baghdad, matahari baru saja mengintip dari balik menara-menara masjid yang megah. Namun, ketenangan pagi itu terusik oleh kedatangan rombongan tamu asing yang tidak biasa. Di barisan paling depan, seorang wanita dengan pakaian biarawati yang sangat rapi berjalan dengan langkah tegas. Wajahnya menunjukkan kecerdasan sekaligus ambisi yang besar untuk memenangkan sebuah perdebatan. Ia adalah seorang cendekiawan dari negeri jauh yang sengaja datang hanya untuk menantang logika para ulama di pusat peradaban Islam tersebut. Rombongan itu berhenti di tengah pasar yang mulai ramai. Sang biarawati tidak mencari emas atau kain sutra, melainkan mencari lawan bicara. Ia mulai melontarkan kalimat-kalimat kritis tentang hukum Islam, terutama mengenai poligami yang menurutnya adalah bentuk ketidakadilan paling nyata bagi kaum wanita. Suaranya yang lantang membuat para pedagang berhenti menimbang gandum dan para pembeli terdiam menahan napas. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi tegang dan kaku. Apakah tidak ada satupun orang pintar di kota ini yang bisa menjelaskan mengapa agama kalian membolehkan pria memiliki istri banyak? Teriak sang biarawati dengan nada menantang. Para ulama setempat sebenarnya mampu menjawab, namun mereka tahu bahwa wanita ini bukan mencari kebenaran, melainkan mencari celah untuk berdebat kusir. Di saat kebuntuan itu terjadi, muncullah seorang pria dengan sorban yang agak miring dan keledai kurus yang tampak mengantuk. Pria itu adalah Abu Nawas. Ia baru saja ingin membeli seikat kangkung untuk makan siang istrinya di rumah. Melihat kerumunan yang tegang, Abu Nawas mendekat sambil mengunyah sepotong kurma kering. Salah satu pengawal kota berbisik padanya, "Abu Nawas, tolong hadapi wanita ini. Dia menganggap kita semua tidak punya otak karena membiarkan poligami tetap ada dalam hukum." Abu Nawas turun dari keledainya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah-olah ia tidak sedang menghadapi masalah besar. Ia mendekati sang biarawati yang sedang berdiri berkacak pinggang. "Tunggu sebentar, Tuan Putri yang terhormat," sapa Abu Nawas dengan senyum lebarnya yang khas. "Saya mendengar suara teriakan dari ujung jalan. Saya pikir ada yang sedang membagi-bagikan roti gratis. Ternyata hanya seorang wanita cantik yang sedang marah-marah." Sang biarawati menatap Abu Nawas dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Siapa kau? Jangan menggangguku jika kau hanya penjual sayur yang tidak paham logika tingkat tinggi." Abu Nawas tertawa kecil. Suara tawanya membuat suasana yang kaku menjadi sedikit lebih cair. "Nama saya Abu Nawas. Saya memang hanya orang kecil yang sering disuruh istri ke pasar. Tapi saya rasa telinga saya cukup lebar untuk mendengar keluhanmu. Tadi kau bilang poligami itu rakus, bukan?" "Ya," jawab biarawati itu dengan cepat. "Itu adalah kerakusan nafsu yang dibungkus dengan dalil agama. Mengapa nabimu melakukannya? Bukankah itu egois?" Abu Nawas tidak langsung menjawab dengan ayat-ayat yang berat. Ia justru menoleh ke arah pedagang semangka di dekatnya. "Wahai penjual semangka, pinjamkan aku satu semangka yang paling besar dan satu yang paling kecil." Pintanya, setelah mendapatkan semangka itu, Abu Nawas memegangnya dengan susah payah karena beratnya buah tersebut. "Nona, lihat semangka ini," kata Abu Nawas sambil mengatur napasnya yang mulai tersengal-sengal karena beratnya buah tersebut. "Jika aku memegang satu semangka kecil, hidupku tenang. Aku bisa berjalan santai sambil bersiul. Tapi lihat sekarang, aku memegang satu yang besar dan satu yang kecil. Tanganku gemetar, pinggangku sakit, dan aku tidak bisa berjalan cepat. Sekarang pertanyaanku, apakah aku terlihat seperti orang yang sedang bersenang-senang atau orang yang sedang tersiksa?" Biarawati itu mengerutkan kening. "Kau terlihat bodoh karena memaksakan diri membawa beban yang tidak perlu." "Nah, itu intinya," seru Abu Nawas sambil meletakkan kembali semangka itu ke meja pedagang dengan suara keras. "Kau bilang poligami itu rakus dan kesenangan, padahal bagi kami itu adalah beban tanggung jawab yang beratnya minta ampun. Jika seorang pria menambah istri, dia bukan menambah mainan, tapi menambah beban nafkah, beban mendidik, dan beban untuk berlaku adil yang ancamannya adalah neraka jika gagal. Kalau hanya ingin nafsu, lebih baik kami jadi bajingan di jalanan yang gonta-ganti pasangan tanpa ikatan sah, bukan malah mengikatkan diri dengan janji suci di depan Tuhan." Mendengar jawaban itu, sang biarawati terdiam sejenak. Ia tidak menyangka argumennya akan dibalas dengan perumpamaan sederhana tentang semangka dan tanggung jawab. Namun egonya masih tinggi. Ia merasa belum kalah. "Itu hanya perumpamaan bodoh," bantah sang biarawati. "Tetap saja itu tidak adil bagi wanita." Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tipis. "Keadilan bukan berarti semuanya harus sama rata seperti membagi roti, Nona. Ada keadilan yang bentuknya adalah perlindungan. Tapi baiklah, aku lapar dan keledaiku ingin minum.
Jika kau benar-benar ingin berdebat secara ilmiah dan logis, datanglah ke rumahku besok pagi. Aku akan siapkan jawaban yang akan membuat otakmu yang cerdas itu berputar 180 derajat. Sang biarawati terasa tertantang. Baik, aku akan datang. Dan pastikan kau punya argumen yang lebih baik daripada sekedar buah semangka. Tentu, sahut Abu Nawas sambil naik kembali ke keledainya. Tapi tolong, jangan bawa pasukan sebanyak ini ke rumahku. Rumahku kecil, nanti kalau rubuh karena keberatan beban, kau akan menuduhku melakukan poligami dengan bangunan lagi. Orang-orang di pasar tertawa mendengar celotehan Abu Nawas. Ketegangan yang semula mencekam, kini berubah menjadi rasa penasaran yang besar. Sang biarawati pergi dengan perasaan dongkol namun sekaligus penasaran dengan sosok pria yang tampak konyol namun memiliki logika yang sangat tajam. Inilah awal dari perdebatan besar yang nantinya akan mengubah jalan hidup sang wanita terpelajar tersebut. Bagaimana kelanjutan jawaban Abu Nawas yang akan mengguncangkan keyakinan sang biarawati? Apakah semangka tadi hanya pembuka dari trik-trik cerdas lainnya? Matahari baru saja naik sepenggalah ketika biarawati itu tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Ia tidak datang sendiri, melainkan membawa 2 orang asisten yang membawa tumpukan buku catatan dan pena bulu ayam, siap untuk mencatat setiap kesalahan logika yang mungkin keluar dari mulut pria yang dianggap jenius oleh penduduk Baghdad itu. Biarawati tersebut tampak sangat percaya diri, seolah-olah ia sudah memegang kunci untuk meruntuhkan seluruh argumen tentang poligami yang menjadi keresahannya. Saat pintu kayu yang sudah agak lapuk itu terbuka, ia tidak menemukan Abu Nawas sedang duduk di atas permadani mewah layaknya seorang ulama besar. Sebaliknya, ia melihat Abu Nawas sedang sibuk menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi yang sudah pendek. Abu Nawas mengenakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan ada satu tambalan di bagian bahunya. "Oh, kau sudah datang, Nona cerdas?" sapa Abu Nawas tanpa menghentikan kegiatan menyapunya. "Silahkan masuk, tapi tolong hati-hati dengan langkahmu. Rumah ini tidak seluas pikiranmu, jadi jangan sampai kepalamu terbentur kenyataan." Biarawati itu masuk dengan langkah anggun namun tetap waspada. Ia duduk di sebuah kursi kayu tua yang berderit saat menerima beban tubuhnya. "Aku datang bukan untuk berbasa-basi tentang rumahmu yang sempit, Abu Nawas. Aku datang untuk melanjutkan perdebatan kemarin. Kau belum menjawab dengan tuntas, mengapa nabimu memiliki banyak istri jika bukan karena nafsu?" Abu Nawas berhenti menyapu. Ia menyandarkan sapunya di dinding, lalu berjalan menuju dapur kecilnya. "Sabar, otak yang panas tidak bisa menerima ilmu yang dingin. Aku sedang menyiapkan minuman untukmu. Tapi maaf, aku hanya punya satu jenis minuman, yaitu teh herbal yang aku racik sendiri." Tak lama kemudian, Abu Nawas keluar membawa sebuah nampan kayu. Di atas nampan itu terdapat 1 buah poci besar dan 6 buah cangkir kecil yang berbeda-beda bentuknya. Ada cangkir yang terbuat dari tanah liat kasar, ada yang dari keramik tipis, ada yang retak sedikit di pinggirnya, dan ada satu yang tampak cukup bagus dengan hiasan bunga. "Silahkan, pilih cangkir mana yang kau suka," kata Abu Nawas sambil meletakkan nampan itu di meja. Biarawati itu tanpa ragu langsung meraih cangkir yang paling bagus dan paling bersih. Kedua asistennya juga memilih cangkir yang tampak lebih baik daripada sisanya. Mereka meninggalkan cangkir-cangkir yang retak dan yang terbuat dari tanah liat kasar tetap berada di atas nampan. Abu Nawas tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Ia mulai menuangkan teh dari poci yang sama ke dalam semua cangkir tersebut. Aroma wangi rempah langsung memenuhi ruangan. "Kenapa kau tersenyum seperti itu?" tanya biarawati itu dengan nada curiga. "Aku hanya memperhatikan sesuatu yang menarik," jawab Abu Nawas sambil duduk di lantai. Kalian semua berebut memilih cangkir yang paling indah, seolah-olah cangkir itu yang menentukan rasa tehnya, padahal isi dari poci ini sama persis. Teh yang ada di cangkir retak itu sama nikmatnya dengan teh di cangkir bungamu yang cantik. Biarawati itu meletakkan cangkirnya kembali ke meja. "Apa hubungannya dengan poligami?" "Hubungannya sangat erat," ujar Abu Nawas sambil menatap tajam mata sang biarawati. "Manusia seringkali terjebak pada bungkus atau wadah. Kau menuduh nabi kami poligami karena nafsu. Itu karena kau hanya melihat wadahnya, yaitu jumlah istri. Kau tidak melihat isinya, yaitu alasan dibalik setiap pernikahan tersebut." Abu Nawas menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius namun tetap santai. "Ketahuilah Nona,
Hampir semua istri Nabi adalah janda yang sudah berumur, wanita-wanita yang kehilangan suaminya di medan perang, atau wanita yang membutuhkan perlindungan politik untuk mendamaikan suku-suku yang bertikai. Jika Nabi kami hanya mengikuti nafsu, mengapa beliau tidak memilih gadis-gadis paling muda dan paling cantik dari seluruh penjuru Arab? Sebagai pemimpin besar, beliau bisa mendapatkan siapa saja. Tapi nyatanya, beliau justru mengambil tanggung jawab untuk menjaga wanita-wanita yang secara fisik mungkin sudah tidak menarik lagi bagi pria pemburu nafsu. Biarawati itu terdiam, namun ia segera menyanggah. Tapi tetap saja, seorang pria membagi cintanya kepada banyak wanita. Bukankah itu menyakitkan? Abu Nawas tertawa, namun kali ini tawa yang penuh kebijaksanaan. Cinta itu seperti cahaya lampu di dalam ruangan, Nona. Jika aku menyalakan satu lampu lagi di ruangan ini, apakah lampu yang pertama akan menjadi redup? Tidak, ruangan ini justru akan menjadi lebih terang. Poligami dalam Islam bukan tentang membagi satu cinta menjadi potongan-potongan kecil, tapi tentang meluaskan hati untuk menampung lebih banyak tanggung jawab. Ia kemudian menunjuk ke arah asisten biarawati itu. Bayangkan jika salah satu dari asistenmu ini tidak punya keluarga, tidak punya rumah, dan tidak ada yang memberi makan. Apakah lebih mulia jika aku membiarkannya kedinginan di jalanan, atau aku membawanya masuk ke rumahku, memberinya status yang sah sebagai istri dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum Tuhan, meskipun aku sudah punya istri? Biarawati itu mulai merasa sudut pandangnya tergoncang. Ia belum pernah mendengar penjelasan yang memisahkan antara konsep nafsu dan perlindungan dengan begitu jelas. Selama ini ia menganggap poligami hanyalah cara pria untuk melegalkan perzinahan. Tapi bagaimana dengan perasaan istri pertama? Tanya biarawati itu lagi. Suaranya kini sedikit mengecil, tidak lagi lantang seperti di pasar kemarin. Itulah sebabnya Islam memberikan syarat yang sangat berat, yaitu adil. Adil bukan berarti memberikan jumlah uang yang sama, tapi adil dalam memberikan rasa aman dan hak. Dan tahukah kau, jika seorang pria merasa tidak sanggup berbuat adil, maka haram baginya untuk berpoligami. Jadi poligami itu bukan hak istimewa untuk bersenang-senang, tapi sebuah pintu darurat bagi kemanusiaan yang kuncinya sangat berat untuk diputar. Abu Nawas kemudian berdiri dan mengambil sapunya kembali. Tehmu sudah mulai dingin, Nona. Sebaiknya kau habiskan, karena besok aku akan menunjukkan kepadamu sisi lain dari keadilan yang mungkin belum pernah kau baca di buku-buku tebalmu itu. Biarawati itu menyesup cangkirnya perlahan. Rasanya memang sangat nikmat. Meskipun tadi ia sempat meremehkan poci tua milik Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang mulai mencair di dalam hatinya, sebuah rasa penasaran yang kini berubah menjadi rasa hormat. Ia pulang dengan pikiran yang jauh lebih sibuk daripada saat ia datang. Besok adalah hari ketiga, dan Abu Nawas sudah merencanakan sebuah kejutan lain yang tidak melibatkan semangka atau teh, tapi sesuatu yang akan langsung menyentuh nurani biarawati tentang hakikat seorang ibu. Pagi di hari ketiga terasa lebih sejuk, namun suasana di kediaman Abu Nawas sudah mulai ramai oleh warga yang menguping dari balik pagar. Mereka ingin tahu kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh si cerdik Abu Nawas untuk membalas argumen biarawati yang terkenal sangat keras kepala itu. Ketika biarawati itu datang, ia tidak lagi membawa wajah yang angkuh, melainkan wajah yang penuh dengan tanda tanya. Ia duduk di tempat yang sama. Namun kali ini ia tidak memilih-milih cangkir. Ia mengambil cangkir tanah liat yang paling sederhana dan menunggu Abu Nawas berbicara. Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan membawa 4 kantong kecil yang terbuat dari kain sutra. Warna kantong itu berbeda-beda, ada yang merah, kuning, hijau, dan biru. Ia meletakkannya di atas meja kayu di depan biarawati itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah di dalamnya terdapat permata yang sangat mahal harganya. Nona yang bijaksana, buka Abu Nawas dengan suara yang renyah. Kemarin kita bicara tentang beban dan tanggung jawab. Hari ini aku ingin kita bicara tentang hakikat kepemilikan. Kau bilang poligami itu kerakusan nafsu, bukan? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda melalui 4 kantong ini. Biarawati itu mengerutkan kening. Apa isinya, Abu Nawas? Jangan bilang kau akan melakukan sulap lagi di depanku. Abu Nawas tertawa lebar hingga giginya terlihat. Bukan sulap, Nona. Ini adalah pelajaran tentang sejarah dan kenyataan dunia. Di dalam kantong merah ini ada segenggam benih gandum. Di kantong kuning ada benih jelai. Di kantong hijau ada benih kacang.
dan di kantong biru ada benih jagung. Semuanya adalah jenis tanaman yang berbeda, namun semuanya membutuhkan tanah yang subur untuk tumbuh. Ia kemudian mengambil sebuah pot besar berisi tanah yang sangat hitam dan kaya akan nutrisi. Bayangkan tanah ini adalah seorang pria yang mampu memberi nafkah, perlindungan, dan kasih sayang. Jika aku menanam keempat jenis benih ini di dalam satu pot yang sama, apakah mereka akan saling membunuh? Tidak, mereka akan tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghasilkan panen yang beragam untuk pemiliknya. Sang pemilik tidak perlu punya 4 kebun yang berbeda, jika satu kebun sudah sangat luas dan subur untuk menampung semuanya. Biarawati itu menyela dengan cepat. Tapi Abu Nawas, itu hanya tumbuhan, manusia punya perasaan. Bagaimana jika benih gandum merasa dianaktirikan karena benih jagung tumbuh lebih tinggi? Itulah tugas sang petani, yaitu pria tersebut. Dia harus memastikan air yang diberikan cukup untuk semuanya. Dia tidak boleh hanya menyiram jagung dan membiarkan gandum kekeringan. Jika dia merasa tidak sanggup membawa air dari sumur yang jauh untuk menyiram semuanya, maka dia dilarang menanam lebih dari satu benih. Islam sangat tegas dalam hal ini. Namun kau harus melihat gambaran yang lebih besar. Mengapa Islam membolehkan itu? Karena di luar sana, banyak benih-benih yang terlantar di jalanan karena tidak punya lahan untuk tumbuh. Abu Nawas mengubah raut wajahnya menjadi lebih serius. Ia menyimpan kembali kantong-kantong itu ke dalam saku bajunya. Nona, mari kita bicara jujur tanpa teori buku. Di masa perang yang panjang, banyak pria yang gugur, ribuan wanita menjadi janda, dan ribuan anak menjadi yatim. Jika setiap pria hanya boleh memiliki satu istri, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas ribuan wanita janda itu? Apakah kau ingin hidup dalam kemiskinan, menjadi peminta-minta, atau terjebak dalam lembah nista hanya untuk sesuap nasi? Biarawati itu terdiam. Ia mulai membayangkan kondisi negaranya sendiri yang sering dilanda konflik, di mana banyak wanita hidup terlunta-lunta setelah suami mereka tewas di medan laga. Poligami dalam ajaran kami adalah solusi kemanusiaan agar tidak ada wanita yang hidup tanpa martabat. Dengan menjadi istri yang sah, wanita tersebut punya hak waris, punya pelindung, dan anak-anaknya memiliki nama ayah yang jelas di depan hukum. Ini bukan soal kerakusan nafsu, tapi soal berbagi tempat berteduh agar tidak ada yang kehujanan di luar sana. Jika seorang pria mengambil istri kedua hanya karena kecantikan dan melentarkan yang pertama, maka dia telah mengkhianati ajaran nabinya sendiri. Biarawati itu menghela napas panjang. Namun tetap saja, aku merasa sulit menerima mengapa wanita tidak boleh melakukan hal yang sama. Mengapa satu wanita tidak boleh punya banyak suami? Abu Nawas sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Ia tidak langsung menjawab dengan ceramah panjang. Ia justru memanggil asisten sang biarawati. "Hei anak muda, kesinilah sejenak. Aku punya sebuah pertanyaan sederhana untukmu." Asisten itu mendekat dengan ragu. Abu Nawas mengambil segelas susu. "Ini loh, jika susu ini adalah seorang anak dan aku menuangkan susu dari 4 botol yang berbeda ke dalam satu gelas ini, bisakah kau memberitahu aku susu mana yang berasal dari botol yang mana?" Asisten itu menggelengkan kepala. "Tentu saja tidak Abu Nawas, semuanya sudah tercampur menjadi satu." "Tepat sekali," seru Abu Nawas sambil menepuk tangannya. "Jika satu wanita punya banyak suami, lalu dia melahirkan seorang anak, siapakah ayahnya? Siapa yang harus bertanggung jawab memberi nafkah? Siapa yang berhak menjadi walinya? Nasab atau garis keturunan akan hancur berantakan. Kekacauan akan terjadi di setiap keluarga. Padahal pondasi peradaban adalah kejelasan keturunan. Islam sangat menjaga kesucian rahim wanita agar setiap anak yang lahir tahu siapa ayahnya, siapa kakeknya, dan dari mana asal-usulnya." Penjelasan itu seperti hantaman keras bagi logika biarawati. Selama 20 tahun ia belajar filsafat, ia baru kali ini menyadari bahwa aturan tentang satu suami bagi satu wanita bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga kemuliaan nasab manusia itu sendiri. Sedangkan poligami bagi pria adalah pintu darurat untuk masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori cinta romantis belaka. "Kau benar-benar licin seperti belut Abu Nawas," gumam biarawati itu dengan senyum tipis yang mulai muncul. "Aku tidak licin Nona, aku hanya tidak ingin kita berpikir terlalu rumit sampai lupa pada kenyataan hidup," jawab Abu Nawas sambil bangkit berdiri. "Besok aku akan membawamu ke pasar yang paling kumuh di Baghdad. Aku ingin kau melihat sendiri apa yang terjadi jika pintu poligami itu ditutup rapat-rapat saat keadaan darurat melanda. Persiapkan hatimu Nona, karena besok bukan lagi soal kata-kata, tapi soal pemandangan yang menyayat jiwa."
Biarawati itu mengangguk. Pertama kalinya ia merasa tidak sabar menantikan hari esok. Ia mulai meragukan semua argumen yang pernah ia tulis dalam bukunya tentang ketidakadilan Islam. Ternyata, di balik hukum yang tampak keras, ada kasih sayang yang sangat dalam untuk menjaga martabat manusia itu sendiri. Bagaimanakah perjalanan mereka di pasar kumuh besok? Apakah Biarawati itu akan semakin yakin atau justru menemukan keraguan baru? Matahari di hari keempat terasa sedikit lebih terik, seolah ingin menguji ketahanan fisik siapapun yang berani melintasi jalanan Baghdad yang berdebu. Sesuai janjinya, Abu Nawas tidak mengajak sang Biarawati ke taman bunga atau istana yang megah. Ia justru menuntun keledainya menuju pinggiran kota, sebuah kawasan yang jarang tersentuh oleh harumnya parfum para bangsawan. Di sana, gang-gang sempit dipenuhi oleh rumah-rumah yang atapnya hanya berupa tumpukan pelepah kurma yang sudah kering. Biarawati itu harus mengangkat sedikit kain pakaiannya agar tidak terkena genangan air di jalanan yang tidak rata. Asistennya berkali-kali menutup hidung, merasa tidak nyaman dengan aroma pasar kumuh yang menyengat. Namun, Abu Nawas berjalan dengan santai, menyapa setiap orang yang ia temui dengan ramah, seolah-olah tempat itu adalah surga dunia. "Lihatlah ke sekelilingmu, Nona cerdas," ujar Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah sudut di mana beberapa wanita tua sedang duduk memecah batu. 3 tahun yang lalu, daerah ini dilanda badai peperangan dari suku pemberontak di utara. Banyak pria dari kampung ini yang berangkat dan tidak pernah kembali. Mereka meninggalkan ribuan wanita tanpa sandaran, tanpa penjaga, dan tanpa sepeser pun uang di kantong. Biarawati itu memperhatikan dengan seksama. Ia melihat seorang wanita muda dengan wajah yang pucat sedang menggendong anak yang menangis karena lapar. "Mengapa pemerintah tidak memberi mereka bantuan?" tanya sang Biarawati dengan nada prihatin. "Pemerintah memberikan bantuan, tapi apakah bantuan berupa segantang gandum setiap bulan bisa menggantikan kehadiran seorang kepala keluarga?" jawab Abu Nawas retoris. "Mereka butuh perlindungan jangka panjang. Mereka butuh seseorang yang menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga, bukan sekedar penerima sedekah yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang kaya." Abu Nawas kemudian mengajak rombongan itu berhenti di depan sebuah gubuk yang sedikit lebih rapi dari yang lain. Di sana, seorang wanita yang sudah tidak lagi muda sedang mengajar anak-anak mengaji. Tak lama kemudian, seorang pria datang membawa sekarung bahan makanan dan menyapa wanita itu dengan sangat hormat. Pria itu adalah seorang pedagang kain yang jujur, bisik Abu Nawas. Dia sudah memiliki istri di pusat kota, namun ketika ia melihat wanita ini, seorang janda pejuang yang hampir mati kelaparan bersama 3 anaknya, dia memutuskan untuk menikahinya. Dia menjadikannya istri kedua. Dia membangunkan rumah ini, memberi pendidikan bagi anak-anak yatim itu, dan setiap minggu dia datang untuk memastikan kebutuhan mereka tercukupi. Biarawati itu terdiam. Ia melihat pria itu tidak memperlakukan wanita tersebut seperti pelayan nafsu, melainkan seperti ratu di rumah kecilnya. Sekarang coba bayangkan, jika hukum agamaku melarang pria itu menikah lagi, apa yang akan terjadi pada wanita ini? Dia mungkin akan berakhir menjadi peminta-minta di depan masjid, atau lebih buruk lagi, dia akan dipaksa menjual kehormatannya hanya agar anaknya bisa makan malam ini. Tapi Abu Nawas, potong sang Biarawati, tetap saja ada rasa cemburu. Bukankah istri pertamanya pasti merasa sangat terluka? Abu Nawas tersenyum, kali ini senyumnya terasa sangat hangat. Cemburu itu manusiawi, Nona, bahkan istri-istri Nabi pun pernah merasakannya. Namun dalam ajaran kami, ada yang lebih tinggi nilainya daripada sekedar perasaan, yaitu kemanusiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Istri pertama pria itu awalnya memang berat hati, namun setelah ia melihat anak-anak yatim ini bisa tersenyum dan sekolah kembali, hatinya melunak. Dia menyadari bahwa dengan berbagi suaminya, dia sedang menyelamatkan satu keluarga dari kehancuran. Abu Nawas mengambil sebuah tongkat kayu dan menggambar sebuah garis di tanah yang berdebu. Jika kau hanya melihat dengan kacamata egomu, maka poligami akan terlihat seperti ketidakadilan. Namun jika kau melihat dengan kacamata seorang ibu yang tidak tahu besok harus memberi makan apa untuk anaknya, maka poligami adalah sebuah anugerah perlindungan yang sangat mulia. Biarawati itu terdunduk, menatap garis yang dibuat Abu Nawas. Pikirannya yang selama ini hanya diisi oleh teori kebebasan wanita mulai berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Ia melihat sendiri bagaimana sebuah hukum yang ia benci justru menjadi jembatan penyelamat bagi martabat seorang wanita di tempat kumuh ini. "Kau ingin tahu mengapa Nabimu Muhammad memiliki banyak istri, bukan?" tanya Abu Nawas lagi. Suaranya kini terdengar sangat rendah namun berwibawa. "Beliau adalah pemimpin umat.
Beliau harus memberikan contoh bahwa menikahi wanita yang paling menderita, wanita yang paling tidak beruntung dan wanita yang membutuhkan suaka adalah bentuk ibadah yang tertinggi. Beliau tidak sedang berpesta pora dengan kecantikan. Beliau sedang membangun fondasi masyarakat di mana tidak ada satupun wanita yang dibiarkan sendirian di tengah badai kehidupan. Biarawati itu menghela nafas panjang. Ia merasa seolah-olah tembok besar yang ia bangun untuk memusuhi Islam selama bertahun-tahun mulai retak di beberapa bagian. Logika Abu Nawas bukan sekedar permainan kata-kata, tapi didasari oleh empati yang sangat dalam terhadap nasib sesama manusia. "Aku butuh waktu untuk merenungkan pemandangan ini," ucap sang biarawati lirih. "Silakan Nona, merenunglah sampai kau menemukan kedamaian," jawab Abu Nawas sambil menuntun kembali keledainya. "Tapi jangan terlalu lama, karena besok aku akan memajakmu ke tempat yang paling sakral, di mana kau akan melihat bagaimana poligami tidak hanya menyelamatkan perut yang lapar, tapi juga menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancuran moral." Perjalanan di pasar kumuh itu berakhir dengan keheningan. Sang biarawati tidak lagi banyak bertanya. Ia berjalan pulang dengan langkah yang lebih lambat, seolah beban di pikirannya kini berpindah ke dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai kerakusan nafsu ternyata bisa menjadi pengorbanan yang agung jika diletakkan pada niat yang benar. Apakah hati sang biarawati benar-benar akan terbuka sepenuhnya di hari kelima? Tantangan apa lagi yang akan disodorkan oleh Abu Nawas? Pagi di hari kelima tiba dengan suasana yang berbeda. Jika kemarin Abu Nawas membawa sang biarawati ke gang-gang sempit yang berbau kemiskinan, kali ini ia mengajak rombongan itu ke sebuah bangunan besar yang dikelilingi taman kurma yang asri. Bangunan itu bukan istana, melainkan sebuah perpustakaan sekaligus tempat pertemuan para tokoh masyarakat di Baghdad. Abu Nawas ingin menunjukkan bahwa poligami bukan hanya tentang membantu orang miskin, tetapi juga tentang diplomasi dan persatuan bangsa. Biarawati itu turun dari tandunya dengan wajah yang lebih tenang. Ia melihat Abu Nawas sudah menunggu di depan pintu besar sambil membawa sebuah peta kuno yang terbuat dari kulit kijang. Abu Nawas tidak lagi memakai sapu lidi. Ia mengenakan jubah bersih yang membuatnya tampak seperti seorang guru besar, meskipun senyum jenakanya tetap tidak hilang. "Selamat pagi, Nona yang penuh rasa ingin tahu," sapa Abu Nawas. "Hari ini kita tidak akan melihat perut yang lapar, tapi kita akan melihat pikiran yang terpecah. Kau selalu bertanya mengapa Nabi Muhammad memiliki banyak istri. Mari kita lihat peta ini." Abu Nawas membentangkan peta itu di atas meja batu yang besar. Ia menunjuk ke berbagai titik yang melambangkan suku-suku besar di tanah Arab pada masa lalu. "Nona, lihatlah suku-suku ini. Dahulu, mereka saling berperang hanya karena masalah sepele, seperti seekor unta yang masuk ke lahan orang lain. Darah tertumpah selama puluhan tahun. Dendam antar suku adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata manis saja." Biarawati itu mendekat, matanya menelusuri garis-garis di peta tersebut. "Lalu, apa hubungannya dengan pernikahan?" tanyanya. "Di dunia timur, pernikahan adalah ikatan suci yang paling kuat untuk menyatukan dua musuh," jawab Abu Nawas dengan nada serius. "Ketika Nabi menikahi putri dari seorang kepala suku yang berpengaruh, beliau tidak sedang mencari teman tidur. Beliau sedang membangun jembatan perdamaian. Begitu pernikahan terjadi, suku yang tadinya ingin menumpahkan darah beliau tiba-tiba menjadi keluarga. Mereka tidak akan mungkin menyerang menantu mereka sendiri. Dengan cara itulah Nabi menyatukan bangsa Arab yang tercerai-berai tanpa harus membantai mereka semua di medan perang." Abu Nawas melipat peta itu dengan gerakan mantap. "Apakah kau masih berani menyebut pernikahan yang menyelamatkan ribuan nyawa manusia itu sebagai kerakusan nafsu?" Beliau mengorbankan ketenangan hidup pribadinya untuk memikul tanggung jawab politik yang sangat rumit. Setiap istri yang beliau nikahi membawa misi perdamaian bagi ribuan orang di belakangnya. Biarawati itu terdiam cukup lama. Ia adalah seorang terpelajar, dan ia tahu betul betapa mahalnya sebuah perdamaian di tanah yang penuh konflik. "Aku mengerti tentang diplomasi," kata biarawati itu pelan. "Tapi bagaimana dengan keadilan perasaan? Apakah adil jika satu wanita harus berbagi suaminya dengan wanita dari suku musuh?" Abu Nawas tertawa kecil. Kali ini suaranya terdengar seperti seorang kakek yang sedang menasehati cucunya. "Wahai Nona, keadilan di mata Tuhan seringkali lebih luas daripada keadilan di mata perasaan kita yang sempit. Bayangkan seorang wanita yang ayahnya adalah musuh Islam. Melalui pernikahan dengan Nabi, wanita itu justru menjadi ibu bagi seluruh umat.
Statusnya naik dari putri musuh menjadi wanita yang paling dihormati sejagat raya. Apakah itu bukan sebuah keadilan yang luar biasa bagi martabatnya? Tiba-tiba, seorang asisten biarawati itu menyela dengan nada agak sinis. Tapi Abu Nawas, zaman sekarang tidak ada perang antar suku sesering itu. Mengapa poligami masih dibolehkan sekarang? Abu Nawas menoleh ke arah pemuda itu sambil mengedipkan satu mata. Wahai pemuda, perang mungkin sudah jarang, tapi perang nasib selalu ada setiap hari. Apakah kau tahu berapa banyak wanita di kota ini yang jumlahnya jauh melampaui jumlah pria? Di setiap sudut dunia, wanita selalu lebih banyak. Jika kita menutup pintu poligami secara mutlak, kita secara tidak langsung memaksa jutaan wanita untuk hidup sendirian tanpa pendamping seumur hidup mereka. Apakah itu yang kau sebut keadilan? Abu Nawas kemudian berjalan menuju sebuah kolam ikan di tengah taman. Ia melemparkan segenggam butiran makanan ke dalam air. Ikan-ikan kecil itu langsung berkumpul dan makan bersama-sama dengan tenang. Lihat ikan-ikan ini, kata Abu Nawas. Mereka berbagi makanan dalam satu kolam yang sama. Tidak ada yang merasa dirugikan karena mereka semua kenyang. Masalah manusia adalah mereka sering merasa kurang meskipun sudah punya lebih. Dalam Islam, poligami adalah kolam yang luas. Jika airnya cukup dan makanannya adil, semua penghuninya akan hidup damai. Masalahnya bukan pada jumlah istrinya, tapi pada kualitas prianya. Jangan salahkan hukum agamanya jika ada pria yang bertindak bodoh dan tidak adil. Salahkan orangnya, bukan aturannya. Biarawati itu merasa seolah setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas adalah palu yang menghancurkan tembok keraguannya satu demi satu. Penjelasan tentang diplomasi dan perlindungan martabat wanita benar-benar masuk ke dalam logikanya yang paling dalam. Ia mulai melihat bahwa poligami bukan tentang mengambil lebih banyak, melainkan tentang memberi lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan tempat bersandar. Aku mulai paham, gumam biarawati itu sambil menatap pantulan dirinya di air kolam. Selama ini aku hanya melihat dari sisi wanita yang berbagi. Aku lupa melihat dari sisi wanita yang terselamatkan. Nah, itu kemajuan yang bagus, seru Abu Nawas gembira. Tapi perjalanan kita belum selesai. Besok, aku akan membawamu ke rumahku sendiri. Istriku, ibu dari anak-anakku, ingin bicara denganmu. Kau akan mendengar langsung dari mulut seorang wanita yang suaminya adalah orang paling gila di Baghdad, yaitu aku sendiri. Biarawati itu terkejut sekaligus penasaran. Bertemu dengan istri Abu Nawas adalah sesuatu yang ia tidak duga sebelumnya. Ia ingin tahu apakah wanita yang hidup bersama pria secerdas dan seaneh Abu Nawas itu merasa bahagia atau tersiksa. Bagaimanakah pertemuan antara sang biarawati dengan istri Abu Nawas di hari ke-6 nanti? Rahasia apa lagi yang akan terungkap tentang kehidupan rumah tangga sang sufi? Pagi di hari ke-6, suasana di depan rumah Abu Nawas tampak lebih sibuk dari biasanya. Abu Nawas terlihat sedang sibuk menggelar permadani tua di teras rumahnya yang mungil. Ia tidak lagi menggunakan perumpamaan benda atau peta, melainkan menyiapkan sebuah pertemuan hati ke hati. Biarawati itu datang dengan langkah yang lebih perlahan. Tidak ada lagi ketukan sepatu yang keras dan penuh keangkuhan. Ia tampak ragu, karena hari ini ia tidak akan berhadapan dengan logika Abu Nawas yang licin, melainkan dengan perasaan seorang wanita. "Masuklah, Nona. Istriku sudah menunggumu di dalam," ucap Abu Nawas sambil mempersilahkan tamunya masuk. Di dalam ruangan yang harum oleh aroma kayu manis, duduklah seorang wanita bersahaja dengan wajah yang memancarkan kedamaian. Ia adalah istri Abu Nawas. Tidak ada kemewahan pada pakaiannya, namun ada wibawa yang sangat besar dalam tatapannya. Biarawati itu duduk di depannya, merasa sedikit canggung. Abu Nawas sendiri memilih untuk duduk di luar sambil memberi makan keledainya, membiarkan kedua wanita itu bicara tanpa gangguan pria. "Aku dengar kau sangat vokal mempertanyakan keadilan Tuhan tentang poligami," buka istri Abu Nawas dengan suara yang lembut namun mantap. Biarawati itu menarik nafas panjang. "Benar, aku sulit membayangkan bagaimana seorang wanita bisa berbagi cinta suaminya dengan wanita lain tanpa merasa hancur. Bukankah itu menyakitkan bagi kalian?" Istri Abu Nawas tersenyum, sebuah senyuman yang mengandung kedalaman makna. "Nona, mari kita bicara sebagai sesama wanita, bukan sebagai ahli filsafat. Apakah kau pikir cinta itu seperti sepotong roti yang jika dibagi dua maka ukurannya akan mengecil? Dalam Islam,
cinta suami kepada istrinya adalah kewajiban, dan perlindungan suami kepada sesama manusia adalah kemuliaan. Ia kemudian menuangkan teh hangat ke cangkir sang biarawati. Kau tahu, Abu Nawas adalah pria yang aneh. Kadang dia sangat cerdas, kadang dia sangat konyol. Namun dia selalu jujur padaku. Dia pernah bertanya padaku, bagaimana jika suatu hari ada seorang wanita janda yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, yang terancam nyawanya jika tidak ada yang melindunginya, lalu dia ingin menjadikannya istri kedua. Biarawati itu mencondongkan tubuhnya. Lalu, apa jawabanmu? Aku menjawabnya dengan pertanyaan juga, kata istri Abu Nawas. Aku bertanya padanya, apakah dia mampu berlaku adil, dan apakah niatnya benar-benar untuk menolong karena Allah, atau hanya karena kecantikan? Jika dia mampu adil dan niatnya murni untuk menyelamatkan martabat wanita itu, maka siapa aku yang berani melarang kebaikan terjadi? Apakah aku harus membiarkan saudariku sendiri menderita di jalanan hanya karena aku ingin memiliki suami secara egois? Biarawati itu tampak terkejut. Kau tidak merasa cemburu? Cemburu itu bumbu dalam rumah tangga, Nona. Tapi kami diajarkan untuk meletakkan iman di atas perasaan. Dalam Islam, wanita bukanlah barang milik pria yang bisa dikoleksi. Wanita adalah amanah. Ketika seorang pria berpoligami dengan cara yang benar, dia sebenarnya sedang menambah beban di pundaknya untuk menyelamatkan wanita lain. Kami, para istri, melihatnya sebagai bentuk perjuangan bersama dalam menjalankan perintah Tuhan untuk saling menolong. Istri Abu Nawas kemudian mengambil sebuah kain sulaman yang sedang ia kerjakan. Lihat sulaman ini, ada banyak warna benang di sini. Jika hanya ada satu warna, mungkin dia cantik, tapi tidak akan menjadi sebuah pola yang indah. Kehidupan sosial yang sehat kadang membutuhkan keberagaman peran. Ada wanita yang mungkin lebih kuat secara mental untuk menjadi istri pertama dan membimbing yang kedua. Ada wanita yang sangat lemah sehingga butuh bernaung di bawah keluarga yang sudah mapan. Biarawati itu mulai merasakan sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Selama ini ia menganggap poligami adalah bentuk penindasan pria terhadap wanita. Namun di rumah ini, ia melihat bahwa wanita justru memiliki peran besar dalam memutuskan dan menjalani aturan tersebut dengan penuh kesadaran dan martabat. Lalu bagaimana dengan nabimu? Tanya Biarawati itu lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut. Beliau adalah teladan kami, jawab istri Abu Nawas. Istri-istri beliau bukan sekedar pendamping hidup, mereka adalah guru bagi umat manusia. Mereka saling bekerja sama menyebarkan ilmu. Jika beliau tidak poligami, mungkin ribuan hadis dan hukum tentang wanita tidak akan sampai kepada kita hari ini. Keberagaman istri beliau adalah cara Tuhan untuk memberikan solusi bagi berbagai macam karakter wanita di dunia ini. Pembicaraan itu berlangsung cukup lama. Biarawati itu tidak lagi membantah. Ia lebih banyak mendengarkan pengalaman hidup tentang bagaimana rasa syukur bisa mengalahkan rasa cemburu dan bagaimana sebuah aturan agama ternyata memiliki dimensi kasih sayang yang sangat luas jika dipahami dengan hati yang bersih. Saat Biarawati itu keluar dari rumah, ia melihat Abu Nawas sedang tertidur di bawah pohon kurma dengan keledainya. Ia tersenyum melihat pria itu. Ternyata di balik kekonyolan Abu Nawas, ada kehidupan rumah tangga yang begitu kokoh dan penuh pengertian. Bagaimana Nona? Apakah istriku lebih galak dariku? Tanya Abu Nawas sambil terbangun dan mengucek matanya. Biarawati itu menggelengkan kepala. Istrimu adalah wanita paling bijaksana yang pernah aku temui. Dia tidak bicara dengan logika semangka atau poti teh. Dia bicara dengan jiwanya. Dan jiwanya mengatakan bahwa Islam sangat menghargai wanita, bahkan melalui hukum yang selama ini aku anggap tidak adil. Abu Nawas berdiri dan merapikan sorbannya. Alhamdulillah, besok adalah hari ke-7. Aku tidak akan mengajakmu kemana-mana. Aku ingin kau yang menentukan tempatnya. Katakan padaku, di mana kau ingin melihat kebenaran itu untuk terakhir kalinya sebelum kau mengambil keputusan besar dalam hidupmu? Biarawati itu menatap langit Baghdad yang mulai jingga. Bawa aku ke Masjid Agung saat waktu sholat tiba. Aku ingin melihat bagaimana kalian menyembah Tuhan yang menciptakan aturan-aturan ini. Pilihan yang cerdas, sahut Abu Nawas. Sampai jumpa besok di gerbang masjid. Biarawati itu pulang dengan perasaan yang sangat ringan. Tembok kebencian di hatinya kini benar-benar telah runtuh, meninggalkan ruang kosong yang mulai diisi oleh rasa kagum dan rindu akan kebenaran. Apakah di hari ke-7 nanti, hidayah akan benar-benar menyapa sang Biarawati?
Dan kejutan apa yang akan disaksikan di dalam Masjid Agung? Hari ke-7 tiba dengan suasana yang terasa lebih sakral. Langit Baghdad bersih tanpa awan, seolah alam pun ikut menanti momen penting yang akan terjadi. Sesuai permintaannya, sang biarawati datang ke depan gerbang Masjid Agung tepat saat muazin mengumandangkan azan. Suara panggilan salat itu menggema, memantul di dinding-dinding kota, menciptakan getaran yang aneh namun menenangkan di dada sang wanita asing tersebut. Abu Nawas sudah berdiri di sana, menyandar pada tiang besar dengan wajah yang sangat bersih. Ia tidak membawa keledainya kali ini. Ia mengenakan jubah putih panjang yang rapi, menunjukkan rasa hormatnya pada tempat suci tersebut. Saat melihat sang biarawati datang, Abu Nawas hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat agar mereka masuk ke area pelataran luar yang luas. "Lihatlah, Nona," bisik Abu Nawas sambil menunjuk ke arah ribuan orang yang mulai berdatangan. "Di sini, tidak ada raja, tidak ada pelayan, tidak ada orang kaya, dan tidak ada orang miskin. Semuanya berdiri sejajar, bahu-membahu, menyembah Tuhan yang satu. Di dalam sana, ego manusia harus diletakkan di luar pintu bersama alas kaki mereka." Biarawati itu terpaku melihat lautan manusia yang bergerak dengan teratur. Ia melihat pria-pria perkasa menundukkan kepala dengan sangat rendah. Ia melihat kedamaian yang belum pernah ia temukan di buku-buku filsafat manapun. "Kau membawaku ke sini untuk menunjukkan salat, tapi apa hubungannya dengan poligami yang kita debatkan?" tanya sang biarawati, meskipun suaranya kini sudah tidak lagi menantang. Abu Nawas mengajak wanita itu duduk di sebuah bangku batu yang teduh di bawah pohon kurma, masih di area pelataran luar. "Sangat berhubungan, Nona. Perhatikan gerakan salat itu. Ada saatnya berdiri, ada saatnya rukuk, dan ada saatnya sujud. Semuanya ada porsinya. Hidup ini juga begitu. Hukum Tuhan, termasuk poligami, diciptakan bukan untuk satu orang, tapi untuk keseimbangan semesta." Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari bawah kakinya dan membiarkannya jatuh perlahan melalui celah jarinya. "Jika dunia ini hanya diisi oleh pasangan-pasangan ideal tanpa masalah, mungkin kita tidak butuh hukum poligami. Tapi kenyataannya, dunia ini penuh dengan ketimpangan. Ada wanita yang kehilangan suami, ada anak yang kehilangan ayah, dan ada kaum yang terancam punah karena perang. Hukum poligami adalah, sujudnya, kehidupan sosial. Ia adalah momen di mana seorang pria harus merendahkan egonya, menambah beban tanggung jawabnya, demi menjaga keseimbangan agar tidak ada wanita yang jatuh dan hancur di tengah kerasnya dunia." Biarawati itu terdiam, matanya masih menatap orang-orang yang sedang ruku dengan khusyuk. "Jadi kau ingin mengatakan bahwa poligami adalah bentuk pengabdian?" "Tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Bagi pria yang benar-benar beriman, poligami bukan hadiah, tapi ujian berat. Bayangkan, dia harus membagi waktunya dengan adil, membagi hartanya tanpa ada yang terzalimi, dan menjaga perasaan semua istrinya agar tetap dalam keridaan Tuhan. Jika dia hanya mengejar nafsu, dia tidak akan mau melakukan itu semua. Orang yang hanya ingin nafsu akan memilih jalan yang tidak mengikat, jalan yang bebas tanggung jawab. Tapi Islam memaksa pria untuk bertanggung jawab secara sah di depan hukum dan Tuhan." Tiba-tiba, seorang wanita tua lewat di depan mereka sambil menuntun dua anak kecil. Abu Nawas memanggil wanita itu dan memberikan beberapa keping koin. Setelah wanita itu pergi, Abu Nawas kembali menatap sang biarawati. Wanita tadi adalah istri ketiga dari seorang penjaga pasar. Dia dulu adalah seorang pengemis yang sering dihina orang. Istri pertama dan kedua pria itu yang justru membujuk suaminya untuk menikahi wanita tua ini agar dia punya tempat tinggal dan harga diri. Sekarang lihat, dia tidak lagi mengemis. Dia punya keluarga. Itulah yang ingin aku tunjukkan padamu. Islam tidak membiarkan wanita berjuang sendirian di bawah terik matahari dunia." Biarawati itu menundukkan kepala. Air matanya mulai menggenang. Logikanya yang dulu menganggap poligami sebagai bentuk kerakusan nafsu, kini hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia selama ini melihat Islam dengan kacamata prasangka yang sempit. Ia melihat sebuah sistem yang sangat matang, yang memikirkan nasib setiap individu, bahkan hingga ke hal-hal yang paling pahit sekalipun. "Abu Nawas," ucap biarawati itu dengan suara bergetar, "aku telah berkeliling dunia untuk mencari kesalahan di dalam agamamu. Aku menyiapkan ribuan kata untuk menghujat nabimu. Namun, dalam 7 hari ini, kau telah meruntuhkan semuanya hanya dengan perumpamaan semangka, cangkir teh, benih gandum, dan ketulusan istrimu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bukan aku yang meruntuhkannya, Nona. Itu adalah cahaya kebenaran yang sudah ada di dalam hatimu sendiri,
hanya saja selama ini tertutup oleh debu keraguan. Aku hanya membantumu meniup debu itu agar cahayanya bisa terlihat kembali. Suasana menjadi sangat hening. Di dalam masjid, imam mulai memimpin doa dengan suara yang sangat menyentuh kalbu. Sang biarawati merasa seolah-olah setiap kata dalam doa itu berbicara langsung kepada jiwanya. Ia merasa lelah dengan perdebatan. Ia merasa ingin pulang, bukan ke negerinya, tapi ke rumah kebenaran yang baru saja ia temukan. "Apakah masih ada yang mengganjal di hatimu?" tanya Abu Nawas lembut. Biarawati itu menggeleng pelan. "Tidak ada lagi. Aku telah menemukan jawaban yang lebih dari sekadar logika. Aku menemukan cinta yang luas dalam hukum yang aku anggap sempit. Aku melihat keadilan yang sejati." Abu Nawas berdiri dan merapikan jubahnya. "Kalau begitu, langkah selanjutnya ada di tanganmu. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya, tapi pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuk dengan kejujuran." Biarawati itu menatap pintu masjid yang besar dan megah. Ia tahu bahwa jika ia melangkah masuk ke sana dengan niat yang baru, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak lagi melihat poligami sebagai noda, melainkan sebagai salah satu warna dalam pelangi kasih sayang Tuhan untuk melindungi kaum wanita. Bagaimanakah keputusan akhir sang biarawati? Apakah ia akan berani meninggalkan masa lalunya dan memeluk keyakinan baru di tengah ribuan penduduk Baghdad? Matahari mulai condong ke arah barat, menciptakan bayangan panjang dari menara masjid yang seolah-olah memeluk seluruh pelataran. Sang biarawati masih terduduk di bangku batu itu, namun tatapannya tidak lagi kosong. Ia memperhatikan setiap orang yang keluar dari masjid dengan wajah yang berseri-seri. Ia mulai menyadari satu hal penting. Kebahagiaan orang-orang ini bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari rasa cukup dan aturan yang jelas. Abu Nawas yang sejak tadi hanya diam, kini bangkit dan mengajak sang biarawati berjalan menyusuri koridor masjid yang dipenuhi pilar-pilar kokoh. "Nona, tahukah kau mengapa pilar-pilar ini begitu banyak dan sangat kuat?" tanya Abu Nawas sambil menepuk salah satu pilar marmer. Biarawati itu menoleh. "Tentu saja untuk menyangga atap yang sangat berat ini, Abu Nawas." "Benar sekali," sahut Abu Nawas dengan nada mantap. "Atap masjid ini adalah gambaran dari masyarakat. Masalah sosial, kemiskinan, dan perlindungan wanita adalah beban yang sangat berat. Jika pilar penyangganya hanya sedikit, maka atap ini akan runtuh menimpa orang-orang di bawahnya. Poligami adalah salah satu pilar tambahan yang sengaja dipasang oleh Tuhan. Ia bukan pilar utama, tapi ia harus ada di sana untuk menahan beban di sudut-sudut yang rawan runtuh. Tanpa pilar itu, banyak wanita akan tertimpa runtuhan nasib tanpa ada yang menolong." Biarawati itu mengangguk perlahan. "Selama ini aku menganggap pilar itu sebagai penghalang jalan, ternyata ia adalah penyangga kehidupan." Mereka terus berjalan hingga sampai ke bagian belakang masjid, di mana terdapat sebuah kolam air mancur kecil tempat burung-burung merpati minum. Di sana, mereka melihat seorang pria tua yang sedang duduk dikelilingi oleh banyak anak kecil. Anak-anak itu tampak sangat bahagia, meskipun pakaian mereka tidak baru. "Pria itu memiliki 3 istri," bisik Abu Nawas. "Istri pertamanya adalah cinta masa mudanya. Istri keduanya adalah janda dari sahabatnya yang gugur dalam kecelakaan. Dan istri ketiganya adalah seorang wanita sebatang kara yang buta sejak lahir. Lihatlah anak-anak itu. Mereka tidak peduli siapa ibu kandung mereka, karena di rumah itu, semua wanita adalah ibu bagi mereka. Mereka tumbuh dengan kasih sayang yang melimpah, bukan dengan kebencian." Biarawati itu tertegun. Ia melihat anak-anak itu tertawa lepas, saling berbagi kurma. "Jika pria itu dilarang berpoligami," lanjut Abu Nawas, "maka wanita buta itu mungkin akan mati kedinginan di sudut pasar, dan anak-anak dari janda sahabatnya itu mungkin akan menjadi pencuri karena tidak ada yang mendidik. Sekarang katakan padaku, mana yang lebih rakus nafsu? Pria yang mau berbagi hidup dengan wanita buta dan anak-anak yatim, atau orang-orang yang mengutuk poligami namun membiarkan wanita-wanita malang menderita sendirian di luar sana?" Pertanyaan Abu Nawas itu menghujam jantung sang biarawati. Ia merasa seluruh argumen yang ia pelajari di sekolah-sekolah hebat di negerinya terasa sangat dangkal dibandingkan dengan kenyataan yang ia lihat di depan matanya. Selama ini ia hanya peduli pada konsep kesamaan hak di atas kertas, namun Abu Nawas menunjukkan padanya tentang keadilan tindakan di alam nyata. "Abu Nawas," kata biarawati itu dengan suara yang mulai serak karena menahan emosi. "Aku merasa sangat malu. Aku datang ke sini dengan penuh kesombongan, menganggap agamamu adalah penjara bagi wanita. Namun ternyata, justru pemikirankulah yang memenjarakan diriku sendiri dalam prasangka.
Aku melihat nabimu sebagai orang yang rakus, padahal beliau adalah orang yang paling banyak berkorban untuk martabat wanita. Abu Nawas berhenti melangkah. Ia menatap sang biarawati dengan pandangan yang sangat teduh. Rasa malu adalah awal dari hidayah, Nona. Jangan membenci dirimu karena pernah salah. Setiap orang butuh proses untuk melihat cahaya. Bahkan matahari pun butuh waktu untuk menembus kabut pagi. Tiba-tiba, seorang asisten sang biarawati mendekat dengan wajah ragu. Tuan Putri, hari sudah sore. Kapal kita akan berangkat besok pagi. Apakah kita harus segera berkemas? Biarawati itu terdiam sejenak. Ia melihat ke arah pintu masjid, lalu ke arah asistennya, kemudian ke arah Abu Nawas. Ada sebuah pergolakan besar di dalam matanya. Ia menyadari bahwa jika ia pulang sekarang, ia akan membawa kebenaran ini hanya sebagai cerita. Namun jika ia tinggal, ia akan menjadikan kebenaran ini sebagai bagian dari hidupnya. Sampaikan kepada nahoda kapal, ucap biarawati itu dengan tegas. Aku tidak akan ikut pulang. Aku telah menemukan apa yang selama ini aku cari di sini. Asistennya terkejut bukan main. Tapi, Nona, apa yang harus kami katakan kepada pimpinan di gereja dan keluargamu? Katakan saja, jawab sang biarawati sambil tersenyum tenang, bahwa aku telah kalah dalam perdebatan, namun aku telah menang dalam menemukan kebenaran. Aku tidak lagi mencari kesalahan orang lain, karena aku telah menemukan kedamaian untuk diriku sendiri. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidup wanita ini akan segera dimulai. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Nona, malam ini tinggallah di rumahku bersama istriku. Besok, aku akan membawamu bertemu dengan ulama besar untuk meresmikan langkahmu. Malam ini, biarkan hatimu bicara dengan Tuhan tanpa ada gangguan logika lagi. Malam itu, di bawah langit Baghdad yang penuh bintang, sang biarawati tidak lagi memikirkan tentang poligami atau debat. Ia hanya memikirkan satu hal, betapa indahnya jika hidup ini diatur oleh cinta dan tanggung jawab, bukan oleh ego dan nafsu. Hatinya yang dulu keras seperti batu, kini mulai melunak seperti lilin yang terkena panasnya kebenaran. Bagaimanakah prosesi masuk Islamnya sang biarawati di hari ke-9 nanti? Dan apa yang akan dikatakan oleh para penduduk Baghdad saat melihat sang penantang kini menjadi saudara seiman mereka? Malam itu, di kediaman Abu Nawas yang sederhana, sang biarawati tidak bisa memejamkan mata. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berdiskusi dengan istri Abu Nawas di bawah cahaya pelita yang temaram. Tidak ada lagi perdebatan sengit, yang ada hanyalah pertukaran cerita tentang kehidupan. Ia melihat bagaimana istri Abu Nawas memperlakukan suaminya dengan penuh hormat, bukan karena takut, melainkan karena cinta yang berakar pada ketaatan kepada Tuhan. Kedamaian di rumah itu terasa sangat nyata, jauh berbeda dengan kedinginan yang sering ia rasakan di biara-biara megah namun penuh dengan kekakuan aturan manusia. Pagi harinya, hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi memakai jubah putihnya yang formal. Ia kembali mengenakan pakaian lamanya yang penuh tambalan, seolah ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak bergantung pada apa yang menempel di kulit. Ia membawa sang biarawati ke alun-alun kota, di mana sebuah panggung kecil telah disiapkan. Kabar bahwa sang penantang dari negeri jauh telah menyerah pada logika Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh penjuru Baghdad secepat angin musim panas. Ribuan orang berkumpul, termasuk para pejabat istana dan ulama-ulama besar. Mereka semua penasaran melihat akhir dari drama kecerdasan ini. Sang biarawati berdiri di tengah kerumunan, tidak lagi memakai cadar penutup wajah yang tebal. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan, melainkan karena ketenangan batin yang mulai merasuk. Abu Nawas melangkah maju ke depan panggung. Ia tidak langsung memulai upacara, melainkan mengambil sebuah kendi berisi air jernih. Saudara-saudaraku sekalian, suara Abu Nawas menggema. 7 hari yang lalu, wanita ini datang membawa api kemarahan. Ia menuduh ajaran kita, terutama tentang poligami dan kehidupan Nabi kita, sebagai bentuk kerakusan nafsu. Namun, setelah kita bedah bersama, ternyata api itu padam bukan oleh air paksaan, melainkan oleh air kebenaran. Abu Nawas menuangkan air dari kendi itu ke tanah yang berdebu. Tanah yang tadinya kering dan keras ini, sekarang menjadi lembut karena air. Begitu juga dengan hati manusia. Jangan pernah membenci orang yang belum paham, karena tugas kita adalah menyirami mereka dengan adab dan logika yang sehat, bukan memukul mereka dengan kesombongan. Sang biarawati kemudian melangkah maju. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap lautan manusia yang menunggunya dengan penuh harapan. Penduduk Baghdad yang mulia, ucapnya dengan suara yang jernih. Aku datang sebagai musuh, namun aku berdiri di sini sebagai pencari perlindungan.
Selama ini aku mengira kebebasan wanita adalah dengan meniadakan peran pria dalam berbagi tanggung jawab. Aku mengira poligami adalah penjara, tanpa menyadari bahwa bagi banyak wanita yang malang, poligami adalah pintu keselamatan dan kemuliaan. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Pria ini, dengan segala kekonyolannya, telah mengajarkan padaku bahwa hukum Islam tidak diciptakan untuk memuaskan satu pihak, melainkan untuk menjaga martabat seluruh umat manusia. Aku telah melihat keadilan yang sejati, yang tidak hanya manis di bibir, tapi nyata dalam tindakan membantu sesama yang lemah. Seorang ulama besar yang berpakaian serba hijau maju mendekat. Ia memegang sebuah kitab suci dan menatap sang biarawati dengan lembut. "Anakku, apakah kau melakukan ini karena paksaan atau karena kesadaranmu sendiri?" "Aku melakukan ini karena hatiku tidak lagi bisa berbohong pada akalku," jawab biarawati itu dengan mantap. "Aku ingin masuk ke dalam rumah kebenaran ini." Di bawah langit Baghdad yang cerah, sang biarawati mengikuti bimbingan sang ulama. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalimat syahadat itu meluncur dengan lancar dari bibirnya. Seketika itu juga, gemuruh takbir berkumandang dari ribuan orang yang hadir. Suasana haru menyelimuti alun-alun. Banyak wanita yang hadir di sana maju untuk memeluk sang biarawati, menyambutnya sebagai saudara baru dalam iman. Abu Nawas yang biasanya selalu punya banyak kata-kata, kali ini hanya terdiam di pojokan sambil mengusap air matanya. Ia merasa tugas beratnya telah selesai. Namun, ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya bagi sang wanita baru saja dimulai. Hidup sebagai seorang muslimah di tengah lingkungan yang baru bukanlah perkara mudah. "Abu Nawas," panggil sang biarawati yang kini sudah berganti nama menjadi Maryam. "Apa nasihat terakhirmu untukku hari ini?" Abu Nawas mendekat dengan langkah jenakanya yang kembali muncul. "Nasihatku sederhana, Maryam. Sekarang kau sudah masuk ke dalam kolam yang luas. Jangan kaget jika kau menemukan ikan yang nakal atau air yang kadang keruh. Ingatlah selalu pada poci teh dan semangka yang kita bahas kemarin. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah aturan Tuhan yang sempurna di baliknya. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti bertanya, karena hanya orang yang bertanya yang akan terus menemukan jawaban." Maryam tersenyum lebar. Ia merasa seolah-olah beban ribuan buku yang ia bawa dari negerinya kini telah menguap, digantikan oleh satu keyakinan yang kokoh. Hari itu, Baghdad mencatat sebuah sejarah baru tentang bagaimana sebuah debat yang panas bisa berakhir menjadi persaudaraan yang sejuk, berkat kecerdasan dan kesabaran seorang Abu Nawas. Namun, apakah setelah masuk Islam, Maryam akan tetap tinggal di Baghdad atau kembali ke negerinya untuk membawa cahaya ini? Tantangan apa yang akan dihadapi Abu Nawas selanjutnya saat membantu Maryam menata hidup barunya? Setelah prosesi masuk Islam yang sangat mengharukan itu, Maryam tidak lantas dilepaskan begitu saja oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa hidayah ibarat benih bunga yang baru tumbuh. Jika tidak dijaga, angin kencang bisa mematahkannya. Maryam kini tinggal di sebuah paviliun kecil di dekat rumah Abu Nawas agar ia bisa belajar lebih dalam tentang adab dan ibadah sehari-hari dari istri Abu Nawas yang bijaksana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Berita tentang masuk Islamnya sang biarawati jenius sampai ke telinga para pedagang asing dan beberapa utusan dari negeri asalnya yang masih berada di Baghdad. Mereka merasa dipermalukan. Bagi mereka, kalah dalam debat melawan seorang pelawak seperti Abu Nawas adalah aib besar. Mereka pun menyusun rencana untuk memprovokasi Maryam, berharap ia akan ragu dan kembali ke keyakinan lamanya. Suatu sore, saat Maryam sedang duduk di halaman sambil membaca catatan tentang sejarah Nabi, datanglah sekelompok pria dengan pakaian mewah. Mereka adalah mantan rekan-rekan sejawatnya yang dulu sering berdiskusi dengannya. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jenggot panjang yang tampak angkuh, melangkah maju dan melemparkan sekantong emas ke atas meja di depan Maryam. "Maryam, hentikan kegilaan ini," ucap pria itu dengan suara berat. "Kami tahu kau hanya terpukau oleh kata-kata manis si tukang bual Abu Nawas. Lihatlah emas ini. Ini cukup untuk membangun 10 biara di negerimu. Kembalilah pada kami, dan katakan bahwa kau hanya sedang bercanda kemarin. Jangan biarkan dirimu menjadi istri kesekian dari pria-pria padang pasir yang kau benci itu." Maryam menatap emas itu tanpa kedip sedikit pun. Namun, sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki yang terseret-seret dari balik pagar. Abu Nawas muncul sambil membawa sekeranjang kotoran kuda yang baru saja ia kumpulkan dari jalanan. Ia tampak sangat sibuk dan tidak memedulikan kehadiran orang-orang kaya tersebut. "Aduh,
Maaf, seru Abu Nawas sambil berpura-pura tersandung sehingga keranjang kotoran itu hampir mengenai jubah mewah sang pria tua. Jalanan hari ini sangat licin oleh kesombongan, aku hampir saja jatuh. Pria tua itu berteriak marah, "Hei, orang gila! Jauhkan sampahmu itu dari kami. Kami sedang bicara urusan penting dengan Maryam." Abu Nawas meletakkan keranjangnya dan menghapus keringat di dahinya. "Oh, maafkan saya, tuan-tuan yang wangi. Saya pikir kalian sedang melakukan transaksi jual-beli kebenaran. Saya melihat ada emas di sana. Tapi, tahukah tuan-tuan? Di mata saya, kotoran kuda ini jauh lebih berharga daripada emas yang kalian tawarkan." Orang-orang itu tertawa mengejek. "Kau benar-benar sudah gila, Abu Nawas. Bagaimana mungkin kotoran ini lebih berharga dari emas murni?" Abu Nawas tersenyum dengan sangat tenang, jenis senyum yang membuat lawan bicaranya merasa bodoh. "Kotoran ini, jika saya letakkan di akar pohon kurma, ia akan membantu pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan buah yang manis untuk dimakan banyak orang. Ia memberi kehidupan. Sedangkan emas kalian itu, jika diletakkan di akar pohon, ia justru akan membunuh pohon itu. Begitu juga dengan tawaran kalian. Kalian menawarkan kemewahan untuk membunuh kebenaran yang baru saja tumbuh di hati Maryam. Emas itu adalah racun bagi jiwanya, sementara hidup sederhana dalam kebenaran adalah pupuk bagi kedamaiannya." Maryam yang sejak tadi diam, kini berdiri di samping Abu Nawas. Ia menatap rekan-rekan lamanya dengan tatapan yang penuh rasa kasihan. "Tuan-tuan," ucap Maryam lembut. "Dahulu aku melihat dunia ini hanya sebagai hitam dan putih, sebagai angka dan logika. Namun Abu Nawas mengajariku tentang rasa. Kalian menawarkan emas agar aku kembali ke pemikiran lamaku yang penuh prasangka. Tapi tahukah kalian, aku sudah melihat keadilan Islam bukan dari banyaknya istri, tapi dari banyaknya beban yang mampu dipikul oleh seorang pria demi menyelamatkan martabat wanita. Emas kalian tidak akan bisa membeli pemahaman itu." Pria tua itu mendengus kasar. "Kau tetap akan menyesal, Maryam. Kau akan menjadi budak dari hukum-hukum kuno ini." "Budak?" Abu Nawas menyela sambil tertawa kecil. "Tuan, di dalam Islam, satu-satunya pihak yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Kami tidak menjadi budak nafsu, tidak pula budak emas seperti kalian." Maryam kini lebih merdeka daripada saat ia masih mengenakan pakaian biarawatinya. Karena sekarang, ia bebas untuk berpikir dengan hati nuraninya, tanpa takut pada dogma yang tidak masuk akal. Para utusan itu akhirnya pergi dengan rasa kesal yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa pengaruh Abu Nawas bukan pada kekuasaan, melainkan pada kejujuran kata-katanya yang tidak bisa ditembus oleh harta. Setelah mereka pergi, Maryam menoleh ke arah Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas. Aku hampir saja merasa terintimidasi oleh kehadiran mereka," kata Maryam tulus. Abu Nawas kembali mengangkat keranjang kotoran kudanya. "Jangan berterima kasih padaku, Maryam. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena tidak menukar permata dengan kerikil. Tapi ingat, tantangan akan selalu ada. Hari ini mereka membawa emas, besok mungkin mereka membawa fitnah. Tetaplah kokoh seperti pilar masjid yang kita lihat kemarin." "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Maryam lagi. "Sekarang," jawab Abu Nawas sambil melangkah pergi, "bantu istriku memasak sup kacang di dapur. Karena kebenaran memang penting untuk jiwa, tapi perutmu juga butuh nutrisi agar kau tidak pingsan saat belajar mengaji." Maryam tertawa, sebuah tawa yang lepas dan penuh kebahagiaan. Ia menyadari bahwa menjadi muslimah tidak membuatnya menjadi kaku, melainkan menjadi lebih manusiawi dan penuh rasa syukur. Perjalanan Maryam masih panjang, namun ia tahu ia berada di tangan yang tepat. Bagaimanakah kabar keislaman Maryam ini sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid? Dan kejutan apa yang akan disiapkan sang Khalifah untuk menyambut mualaf yang cerdas ini? Kabar mengenai keislaman Maryam, sang biarawati cerdas yang takluk oleh logika Abu Nawas, akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan merasa sangat penasaran. Beliau ingin melihat langsung sosok wanita yang berani menantang hukum Islam namun akhirnya justru bersujud dalam kebenaran tersebut. Suatu pagi, seorang pengawal istana datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa titah resmi. Abu Nawas diperintahkan membawa Maryam menghadap ke istana. Maryam sempat merasa cemas, namun Abu Nawas dengan santai berkata, "Tenanglah, Maryam. Khalifah bukan singa yang akan memakanmu. Beliau hanya ingin memastikan bahwa kepalamu masih ada di tempatnya setelah berdebat denganku selama 10 hari. Sesampainya di istana yang megah, Maryam terpaku melihat keindahan arsitektur Baghdad yang sesungguhnya. Namun,
Ia kini melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kemewahan itu sebagai bentuk pamer kekuatan, melainkan sebagai wadah perlindungan bagi rakyatnya. Di singgasana, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk dengan wibawa yang besar, didampingi oleh para penasihat kerajaan. "Selamat datang, wahai Maryam," sapa Khalifah dengan suara yang berwibawa namun hangat. "Aku mendengar kau datang dari jauh untuk mengkritik hukum kami. Namun, aku juga mendengar kau telah menemukan jawaban di rumah seorang pria yang paling sering membuatku sakit kepala, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas yang berdiri di belakang Maryam hanya nyengir sambil membetulkan letak sorbannya yang miring. "Hamba hanya membantu meniup debu di matanya, Baginda. Selebihnya adalah karena cahaya Tuhan yang memang sudah ingin masuk," timpal Abu Nawas. Khalifah tersenyum, lalu menatap Maryam dengan serius. "Maryam, katakan padaku dengan jujur. Setelah kau mempelajari Islam secara mendalam melalui Abu Nawas, apa pendapatmu sekarang tentang poligami dan kehidupan baginda Nabi? Apakah kau masih menganggapnya sebagai bentuk pemuasan nafsu?" Maryam melangkah maju, ia menundukkan kepala sejenak sebagai tanda hormat sebelum berbicara. "Baginda yang mulia, dahulu mata saya buta oleh teori yang saya anggap sebagai kebenaran mutlak. Saya mengira poligami adalah cara pria untuk merendahkan wanita. Namun, Abu Nawas menunjukkan kepada saya bahwa dalam Islam, poligami adalah sebuah tanggung jawab kemanusiaan yang sangat berat." Ia melanjutkan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Saya melihat bahwa poligami adalah pintu darurat bagi masyarakat yang dilanda musibah, agar tidak ada janda yang telantar dan tidak ada anak yatim yang kehilangan kasih sayang seorang ayah. Mengenai baginda Nabi, saya menyadari bahwa setiap pernikahan beliau adalah langkah diplomatik dan kasih sayang untuk mengangkat martabat wanita-wanita yang terpinggirkan. Beliau tidak mengoleksi kecantikan, beliau mengoleksi beban penderitaan umat untuk diletakkan di atas bahunya sendiri." Mendengar jawaban itu, para penasihat istana mengangguk-angguk kagum. Khalifah Harun ar-Rasyid tampak sangat puas. "Jawabanmu menunjukkan bahwa kau bukan hanya sekadar masuk Islam, tapi kau memahami esensi dari hukum Tuhan. Banyak orang yang lahir dalam Islam namun tidak memahami hikmah sedalam yang kau sampaikan." Khalifah kemudian memberikan sebuah hadiah berupa sebidang tanah luas dan sebuah bangunan yang akan dijadikan sekolah bagi wanita di Baghdad. "Aku ingin kau memimpin sekolah ini, Maryam. Ajarkanlah wanita-wanita di sini tentang kecerdasan dan bagaimana memahami agama dengan logika yang jernih, agar tidak ada lagi orang yang bisa menghina martabat mereka." Namun, di tengah suasana yang penuh sukacita itu, Abu Nawas tiba-tiba menyela. "Maaf, Baginda yang mulia. Hadiah itu sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari sekadar bangunan sekolah." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Khalifah heran. "Tanggung jawab," jawab Abu Nawas singkat. "Setelah ini, akan banyak orang yang akan memfitnah Maryam. Mereka akan bilang Maryam masuk Islam karena mengejar harta dari baginda. Oleh karena itu, hamba meminta izin agar Maryam tetap tinggal dalam kesederhanaan untuk beberapa waktu, agar dunia tahu bahwa kebenaran yang ia temukan tidak bisa dinilai dengan kepingan dinar." Khalifah terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu selangkah lebih maju, Abu Nawas. Baiklah, hadiah itu akan tetap menjadi milik Maryam, namun ia bebas menentukan kapan akan menggunakannya. Aku kagum pada integritasmu dalam menjaga hidayah orang lain." Keluar dari istana, Maryam merasa sangat lega. Ia menyadari bahwa perjalanannya kini telah diakui oleh penguasa tertinggi, namun ia tetap merasa paling nyaman saat berada di dekat Abu Nawas yang selalu mengingatkannya pada kesederhanaan. "Abu Nawas, mengapa kau tadi menolak jika aku langsung menggunakan hadiah itu?" tanya Maryam saat mereka berjalan pulang. "Sebab kebenaran yang baru lahir itu seperti bayi, Maryam," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah keledainya. "Jika bayi itu langsung kau beri pakaian sutra dan emas, orang akan lupa melihat wajah cantiknya dan hanya sibuk membicarakan harganya. Biarkan orang melihat kecantikan imanmu terlebih dahulu, baru kemudian kau tunjukkan kemegahan amalmu." Maryam mengangguk mengerti. Ia kini benar-benar siap untuk menghadapi babak terakhir dari perjalanannya di Baghdad. Namun, satu pertanyaan terakhir masih tersisa di benaknya, bagaimana ia akan menyampaikan semua ini kepada keluarganya di negeri jauh agar mereka tidak membenci Islam? Hari ke-12 pun tiba, menjadi babak akhir dari pengembaraan batin Maryam di tanah Baghdad. Suasana di kediaman Abu Nawas tampak syahdu. Maryam duduk di sebuah meja kecil dengan selembar perkamen panjang dan sebuah pena bulu. Ia ingin melakukan tugas tersulit dalam hidupnya, yaitu menulis surat kepada keluarganya dan pimpinan biara di negeri asalnya.
Ia ingin menjelaskan mengapa ia yang dulu datang untuk menghujat, kini justru bersujud dalam iman yang sama. Abu Nawas duduk di lantai tidak jauh dari sana, sedang asyik meraut kayu sambil memperhatikan Maryam yang tampak ragu menuliskan kalimat pertamanya. Tuliskan saja apa yang dirasakan oleh hatimu, Maryam. Jangan gunakan bahasa filsafat yang rumit. Kebenaran itu seperti air jernih, ia tidak butuh warna tambahan untuk terlihat bersih, ucap Abu Nawas tanpa menoleh. Maryam mengangguk, lalu mulai menggerakkan penanya. Ia menuliskan setiap kejadian yang ia alami selama 12 hari ini. Ia menceritakan tentang perumpamaan semangka yang berat, tentang cangkir teh yang berbeda wadah namun sama isinya, serta tentang diplomasi luar biasa di balik pernikahan baginda Nabi. Ayah dan ibu yang aku cintai, tulis Maryam dalam suratnya. Aku menemukan bahwa Islam bukanlah penjara bagi wanita, melainkan sebuah benteng. Poligami yang selama ini kita anggap sebagai bentuk kerakusan nafsu, ternyata adalah sebuah sistem perlindungan bagi mereka yang tidak punya penolong. Aku telah melihat dengan mataku sendiri, bagaimana seorang pria mengambil beban tanggung jawab yang luar biasa berat demi menyelamatkan martabat seorang janda dan anak yatim. Aku masuk Islam bukan karena kalah berdebat, tapi karena aku memenangkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kabut prasangka. Setelah surat itu selesai dan digulung rapi, Maryam menyerahkannya kepada seorang utusan kafilah yang akan berangkat ke negeri barat. Ada rasa lega yang luar biasa terpancar dari wajahnya. Tugas intelektual dan spiritualnya kini telah tuntas. Sore harinya, Abu Nawas mengajak Maryam dan istrinya berjalan-jalan ke tepi sungai Tigris. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Mereka duduk bertiga sambil melihat kapal-kapal dagang yang melintas. Abu Nawas, tanya Maryam sambil menatap riak air sungai. Setelah semua perdebatan ini berakhir, apa yang sebenarnya paling berharga dari semua pelajaran yang kau berikan padaku? Abu Nawas berhenti memainkan ranting kayu di tangannya. Ia menatap Maryam dengan wajah yang tidak lagi lucu, melainkan sangat bijaksana. Pelajaran yang paling berharga adalah adab di atas ilmu, Maryam. Jika aku menghadapimu dengan kemarahan saat kau menghujat poligami di pasar tempo hari, kau mungkin akan pergi dengan dendam yang lebih besar. Namun, karena kita menggunakan logika yang dingin dan hati yang terbuka, kebenaran itu bisa masuk tanpa perlu mendobrak pintu. Istri Abu Nawas menimpali sambil menggenggam tangan Maryam. Dan ingatlah, Maryam, menjadi seorang muslimah bukan berarti kau kehilangan kecerdasanmu. Justru dengan iman ini, kecerdasanmu akan bermanfaat untuk menolong sesama wanita, seperti yang diharapkan oleh khalifah dengan sekolah yang akan kau pimpin nanti. Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan melakukan gerakan konyol seolah-olah ia sedang menari. Dan satu hal lagi yang paling penting, jangan pernah menganggap hidup ini terlalu serius sampai kau lupa tertawa. Tuhan menciptakan tawa agar manusia tidak gila saat menghadapi ujian dunia yang berat, termasuk ujian bagi mereka yang menjalani poligami dengan adil. Mereka bertiga tertawa bersama, suara tawa yang jernih dan penuh keikhlasan. Penduduk yang lewat hanya bisa tersenyum melihat keakraban mereka. Mereka tahu bahwa wanita asing itu kini telah menjadi bagian dari keluarga besar Baghdad. Kisah tentang biarawati yang menantang Abu Nawas ini pun menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan hanya tentang bagaimana seorang non-muslim masuk Islam, tetapi tentang bagaimana sebuah perbedaan pendapat yang tajam bisa diselesaikan dengan kecerdasan, humor, dan empati yang dalam. Maryam pun memulai hidup barunya. Ia menjadi kepala sekolah bagi wanita pertama di Baghdad yang kurikulumnya menggabungkan logika, sains, dan iman. Ia membuktikan bahwa di bawah naungan hukum Islam, seorang wanita bisa menjadi sangat cerdas, mandiri, dan tetap terhormat. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rutinitas lamanya, kadang menjahili khalifah, kadang berbicara dengan keledainya, namun tetap menjadi penjaga kebenaran di balik jubah lucunya. Perdebatan tentang poligami yang dulu terasa sangat panas, kini telah mendingin dan berubah menjadi pemahaman yang indah. Di Baghdad, orang-orang belajar satu hal penting dari kejadian ini, bahwa ajaran Islam tidak pernah menindas. Ia hanya mengatur agar setiap nyawa memiliki pelindung dan setiap wanita memiliki martabat yang dijunjung tinggi. Selesailah kisah Abu Nawas dan Maryam. Sebuah perjalanan dari benci menjadi cinta, dari gelap menjadi cahaya, dan dari keraguan menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan.